Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang baik ini kita masih bisa silaturahim meskipun kita hanya melalui daring. Bapak ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang baik ini, di pagi yang cerah ini, Bapak ingin membawakan sebuah materi berkenaan dengan sholat. Jadi, di dalam sholat itu ada 13 rukun. 13 rukun kemudian dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu ada yang namanya rukun qalbi, kemudian rukun qauli, dan yang ketiga adalah rukun fi'li. Jadi, sesuai dengan hadis Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi, salatlah kamu sebagaimana kamu melihatku salat. Nah, jadi apa yang kita laksanakan ketika kita salat, kita meniru apa yang Nabi suruh, meniru apa yang Nabi lakukan. Bagaimana caranya kita meniru Nabi? Maka kita harus mutabaah dulu dengan ulama-ulama. Karena ulama berguru kepada gurunya, kemudian berguru kepada gurunya lagi sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi ada 13 rukun di dalam sholat yang wajib itu harus diselesaikan atau disempurnakan. Kalau tertinggal di antara rukun 13 tadi, maka gagallah salat seseorang itu atau tidak sah salat seseorang itu. Kemudian daripada 13 rukun tadi, itu dibagi lagi ke dalam 3 kelompok besar yang namanya rukun qalbi, rukun fi'li, dan rukun qauli. Apa itu rukun qalbi? Rukun qalbi adalah rukun yang terletak di dalam hati. Apa itu? Di antara daripada rukun 13 yang terletak di dalam hati, yaitu niat untuk melaksanakan sebuah salat. Melaksanakan sebuah salat. Misalnya ketika kita mengucapkan usolli fardhu subhi, nah itu baru lafalnya saja, maka juga harus dihadirkan di dalam hati, sengaja aku melaksanakan salat subuh mengikut imam 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, itu yang disebut dengan rukun qalbi. Jadi jangan lupa ketika kita mau sholat, mau apa saja, itu harus ditanamkan niat itu. Karena apa? Karena di dalam Islam innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Apa yang kita kerjakan itu yang akan kita dapat hasilkan. Dan mudah-mudahan dengan usaha jerih payah kita itu Allah balas dengan kebaikan pula. Jadi yang pertama adalah rukun kalbi, rukun hati. Kemudian yang kedua yaitu rukun fi'li, yaitu rukun perbuatan. Apa saja di antara rukun perbuatan di dalam sholat? Yang pertama adalah takbiratul ihram. Ya, yang pertama berdiri tegak. Berdiri tegak. Jadi cara untuk berdiri itu, yaitu kita seluruh anggota tubuh itu harus menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat, misalnya kiblatnya di depan, maka kaki kita, kemudian posisi tubuh kita itu harus menghadap ke kiblat. Kemudian juga anggota tubuh kita ketika kita takbiratul ula, maka itu juga harus menghadap ke kiblat kayak gitu ya. Itu namanya rukun fi'li, rukun perbuatan. Oke, yang pertama kita mengangkat takbir. Mengangkat takbir ini ada 2 pendapat. Yang pertama letaknya di atas dada. Yang kedua adalah sejajar dengan telinga. Jadi ada 2 tadi ya. Yang pertama adalah letaknya di atas dada, yang kedua adalah sejajar dengan telinga. 2 itu pendapat yang sahih, yang kebanyakan orang pakai. Jadi kita ketika kita meniru Rasulullah, maka kita harus gunakan itu. Jadi di antara kedua tadi yang mana yang kita mudah untuk melaksanakan, itu yang kita lakukan. Misalnya kebetulan Bapak belajar, melihat dan pernah hadir juga di majelis daripada guru sekumpul, kemudian juga di video beliau mencontohkan bagaimana takbiratul ihram atau takbiratul ula, yaitu ketika berada di awal-awalnya tangannya di sini dimulai dari huruf hamzah kata beliau, kemudian diakhiri dengan huruf ra yang tepatnya pas di antara telinga. Jadi ujung jari ini di bawah telinga dan kemudian telunjuknya di atas telinga. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya ya takbiratul ula, jadi Allahu Akbar. Jadi barnya sudah sampai di sini, kemudian langsung kita turun. Oke. Bapak tidak membahas berkenaan dengan perbedaan-perbedaan di gerakan-gerakan sholat. Karena di gerakan-gerakan sholat itu lebih daripada 200 macam perbedaan. 200 macam perbedaan. Contoh saja, misalnya ketika kita berqiyam,
Itu ada yang seperti ini, ya, ada yang seperti ini. Kemudian ada tangan yang seperti ini. Ada lagi yang seperti ini, ada lagi yang di atas dada dan sebagainya. Tapi kita tidak bahas berkenaan dengan perbedaan-perbedaan itu. Yang penting kita bahas dulu yaitu rukun di dalam rukun salat. Kenapa? Ada juga yang setelah takbiratul ihram mereka tidak qiyam, tapi mereka tetap lurus seperti semula. Lurus seperti berdiri semula. Tidak masalah karena itu masing-masing punya dalil, tergantung tergantung pemahaman, tergantung keilmuan, tergantung dia belajarnya seperti apa dan keyakinan seperti apa. Itu. Kemudian tadi setelah takbir, fi'linya, perbuatannya, gerakan selanjutnya yaitu rukuk. Bagaimana cara rukuk kita? Yaitu kalau kita setiap gerakan itu disunahkan untuk mengangkat tangan tadi. Sama hanya ketika kita dengan rukuk. Misalnya seperti ini, Bapak contohkan seperti ini. Misalnya ya, ini masih dalam keadaan kita berdiri tegak, kemudian kita rukuk, yaitu Allahu Akbar, tadi barnya di sini ya. Kemudian Allahu Akbar, kita letakkan tangannya di sini, di kepala, di dengkul ya, atau kepala lintuhut. Kemudian usahakan pinggangnya itu lurus seperti ini. Jadi seperti itu. Ya, terserah mau menghadap ke sajadah atau menghadap ke kaki. Jadi kalau menghadap ke sajadah itu biasanya mazhab Syafi'i. Kemudian ketika yang ada yang melihat ke kaki itu biasanya mazhab Maliki. Jadi terserah, masing-masing punya dalil. Jadi ketika kita rukuk kayak seperti itu. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Nah, jadi juga sama, kita posisinya sama persis seperti itu. Nah, itu yang Bapak pelajari. Kemudian selanjutnya, gerakan selanjutnya yaitu gerakan sujud, ya, gerakan sujud. Jadi kita perlu perhatikan dulu, ketika kita mau sujud itu ada anggota tubuh yang didahulukan untuk tersentuh lantai, yaitu apa? Yaitu yang pertama adalah ini dengkul atau kepala lintuhut bahasa Banjarnya, kemudian telapak tangan, baru dahi. Nah, jangan terbalik. Kalau terbalik biasanya tidak enak. Contoh aja ketika kita misalnya dahi yang duluan mungkin bisa terpental, bisa sumbalit bahasa Banjarnya. Jadi harus kakinya dulu. Misalnya tadi ya, sudah sami Allahu liman hamidah, berdiri tegak, tumakninah ya, kemudian baru kita sujud. Bapak lepas dulu supaya lebih jelas ya. Nah, jadi ketika sujud, yang pertama kali turun yaitu dengkul. Misalnya seperti ini. Tadi sudah berdiri, sami Allahu liman hamidah, kemudian Allahu Akbar. Nah, ini dulu, kepala lintuhut ini atau dengkul dulu, kemudian tangan, baru muka. Kayak gitu ya. Jadi ketika sujud itu ada 7 anggota tubuh yang wajib harus sentuh lantai. Apa saja diantaranya 7 itu? Yang pertama adalah dahi, kemudian 2 telapak tangan, kemudian 2 dengkul atau kepala lintuhut tadi, kemudian 2 kaki ini. Nah, jadi semua anggota tubuh yang 7 tadi itu harus sentuh lantai. Kemudian ada pertanyaan, hidung masuk atau tidak? Nah, hidung ketika menyentuh lantai itu adalah hukumnya sunnah. Makanya ada orang-orang sebagian di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita, yang ketika sholat beliau menggunakan masker. Ya, jadi kita tidak bisa menyalahkan karena tidak wajib untuk menyentuhkan hidung. Ya, tidak wajib menyentuhkan hidung. Yang wajib itu adalah dahinya. Makanya Bapak pernah berbincang-bincang dengan Profesor Aswadi Syukur pada saat Bapak masih belajar dulu. Jadi Bapak tanya sama Pak Profesor Aswadi Syukur, kata Bapak, kenapa laki-laki itu harus pakai kupiah atau pakai peci? Kata beliau, sebenarnya kupiah itu biasa aja, tidak apa-apa. Kalau tidak pakai kupiah tidak apa-apa. Akan tetapi dikhawatirkan ketika kita memiliki rambut yang panjang, itu rambutnya akan goyang-goyang dan itu yang akan mengganggu konsentrasi kita. Makanya dianjurkan kita pakai kupiah. Kenapa? Kalau hukum Imam Syafi'i, kalau lebih daripada 3 gerakan maka batal salatnya. Nah, jadi khawatir ketika kita mau sujud nanti membentangkan lagi rambutnya. Nah, jadi dikhawatirkan itu. Maka untuk lebih amannya yaitu kita menggunakan kopiah ya. Jadi sujudnya seperti tadi. Ada yang kakinya renggang, ada juga yang kakinya hampir tersentuh. Jadi ini kalau yang hampir tersentuh itu ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, pada saat itu lagi malam,
Nabi itu melaksanakan salat sunnah tahajud. Kemudian aku raba, ternyata aku tersentuh dengan kaki Nabi Muhammad. Jadi kata beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha, kaki beliau itu seganggam kah bahasanya. Jadi hampir tersentuh. Nah, hampir tersentuh antara kedua kaki itu. Nah, jadi itu dalilnya. Jadi ada yang tersentuh, ada yang agak renggang. Akan tetapi tetap seperti tadi ketika berdiri, kita usahakan sejajar dengan bahu. Jangan terlalu lebar atau jangan terlalu sempit. Kenapa? Kalau terlalu sempit, ini mengkhawatirkan kita goyang-goyang dan tumakninanya itu tidak ada. Ya. Jadi tadi ketika sudah sujud, kemudian kita duduk di antara dua sujud. Sudah ya? Di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, dan kita kemudian berdiri lagi, dan seterusnya. Itu namanya fi'li. Fi'li artinya perbuatan. Kemudian yang terakhir, ketika fi'linya yaitu rukun fi'linya yaitu salam. Nah, jadi salam ini wajib hukumnya. Ya, masuk bagian daripada kategori rukun di dalam salat. Yang jelas ya, rukun ini salam yang pertama. Jadi ketika assalamualaikum warahmatullah, menoleh ke kanan. Ya, jadi tapi jangan lupa, jangan sampai salah ketika mengucapkan salam, karena di situ ada alif lam namanya. Jadi assalamualaikum. Jadi kalau seandainya assalamualaikum, nah itu keliru. Kenapa? Karena ada alif lamnya, dan itu hukumnya wajib karena itu rukun dalam salat. Jadi assalamualaikum. Jadi harus itu. Kemudian kenapa harus diulangi 2 kali? Itu maksudnya kalau seandainya salam yang pertama keliru, maka disempurnakan dengan salam yang kedua. Nah, ini fi'linya. Kemudian selanjutnya yaitu tertib. Maksud daripada tertib itu jangan tertukar-tukar. Oke. Jadi sudah 2 tadi ya. Rukun qalbi letaknya di dalam hati, rukun fi'li yaitu segala sesuatu perbuatan salat. Itu. Kemudian yang ketiga adalah rukun qalbi. Bukan, rukun qauli. Apa itu rukun qauli? Yaitu rukun perkataan. Rukun perkataan itu artinya apa? Yaitu mulutnya keluar suaranya. Jangan sampai di dalam hati. Misalnya kayak gini. Itu kada keluar Allahu Akbarnya. Jadi itu tuh salah ya. Karena rukun qauli artinya perkataan, berarti harus diucapkan. Misalnya tadi dari awal lagi yaitu antara kombinasi antara fi'li dengan qauli, yaitu ketika takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar. Jadi harus benar-benar bersuara ya. Jadi Allahu Akbar. Minimal kita itu yang harus nyaring. 1 ya. Jadi Allahu Akbarnya itu harus nyaring. Kemudian selanjutnya yaitu suratul Fatihah. Nah, suratul Fatihah ini juga harus nyaring dalam artian terdengar telinga sendiri. Ya, cukup terdengar telinga sendiri. Kada perlu terlalu nyaring, misalnya waladhdallin. Terlalu nyaring timbul karena ada kawan yang mengaminkan. Jar kawan, yuk semuanya amin ya. Karena jadi kada konsentrasi sholatnya. Jadi kalau sendiri ya cukup telinga sendirilah. Jangan juga sampai mengganggu orang lain. Atau kita jadi makmum, jangan sampai imam kada konsentrasi gara-gara makmumnya terlalu keras. Meskipun itu rukun qauli namanya. Oke. Rukun perkataan. Kemudian suratul Fatihah tadi ya. Kemudian di suratul Fatihah ini karena itu rukun, maka kita perlu untuk mempelajari. Jadi ketika kita misalnya membaca suratul Fatihah ini ada 2 ya. Ada yang diwashal, kemudian ada yang secara tartil. Secara tartil seperti apa? Yaitu diputus-putus di antara kalimat-kalimat itu ada pernapasan. Bapak contohkan. Misalnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dan seterusnya. Berarti ada putusan-putusan seperti itu. Ya. Ada jeda untuk bernapas. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara diwashal. Nah, ini perlu nih ya. Bulan Ramadan biasanya imam lebih cepat daripada biasanya, maka perlu washal atau dipercepat. Kayak apa caranya? Yaitu disambung di ujung-ujung kalimat itu harus dihidupkan. Contoh seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Nah, seperti itu ya. Jadi ketika ujung-ujung kalimat itu harus dihidupkan atau diwasal. Jangan sampai ada Bapak biasanya mendengar ada seperti ini. Ketika kita praktikkan, kita suruh kadang-kadang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di luar salat saja hukumnya haram, apalagi di dalam salat. Ya. Jadi ini perlu kita belajar karena tadi Fatihah bagian pada rukun. Kemudian ketika setelah Fatihah untuk surah, untuk doa dan sebagainya itu sunnah hukumnya. Kada nyaring, kadang-kadang ada telinga ada apa. Yang selanjutnya yaitu adalah ini, tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah dan seterusnya. Itu juga harus nyaring. Kenapa? Karena itu bagian daripada rukun. Kemudian setelah tahiyat, kemudian lagi yaitu salawat Nabi. Salawat Nabi. Jadi terserah, ada yang pakai sayyidina, ada yang tidak pakai sayyidina. Tidak masalah. Ya, yang penting itu adalah nyaring karena rukun qauli namanya, rukun perkataan. Selanjutnya setelah selesai itu lalu salam. Nah, jadi assalamualaikum yang menolehnya itu fi'li, kemudian assalamualaikum yang terkeluar itu adalah qaulinya. Jadi kada boleh. Nah, kayak itu kayak orang rudat kah? Nah, jadi jangan sampai kayak rudat itu. Jadi harus ada assalamualaikum gitu ya. Jadi Bapak tidak bahas berkenaan dengan perbedaan. Bapak yang kita luruskan dulu yang membenarkan daripada rukun 13 itu. Kalau perbedaan banyak lebih daripada 200. Contoh kayak tahiyat aja. Ada yang mulai dari langsung duduk, ada langsung cagat, ada. Ya, kalau ada juga yang mulai asyhadu alla ilaha illallah, ada. Ada juga yang mulai dari awal sudah cagat, kemudian ketika asyhadu alla illallah baru dia gerak-gerak. Jadi tidak masalah ya, karena itu ada dalil masing-masing. Jadi terserah seperti itu. Mau pilih yang mana sesuai dengan keilmuan kita. Yang jelas kita sama-sama belajar. Kenapa? Bagaimana kita mau meniru Rasulullah SAW kalau kita tidak mau pernah belajar. Jadi karena ini adalah ibadah makhdah, ibadah wajib. Ini kada boleh diada-adakan. Kada boleh improvisasi, kita tidak boleh. Karena ini harus berpatokan kepada Rasulullah SAW. Nah, mungkin demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu ini bisa kita sampaikan dengan kawan-kawan kita yang mungkin belum bisa berhadir di majelis ilmu kita. Kemudian juga Bapak minta doa dengan kalian. Doakan Bapak mudah-mudahan Bapak sehat dan Bapak juga mendoakan mudah-mudahan bubuhan pian sehat. Jadi kita sama-sama mendoakan karena kata Nabi ketika doa itu disampaikan tanpa sepengetahuan orangnya maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.